Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, sahabat, Bapak Ibu, kolega, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Minhajul Abidin seizin guru kita, dan karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali mengingatkan ada titik lembut dan itu sangat mempengaruhi kepada kita. Dan titik lembut yang paling mempengaruhi di dalam kehidupan kita dalam rangka ibadah tiada lain adalah urusan rezeki, urusan dunia. Nah, ada 4 titik lembut yang sangat mempengaruhi yang harus kita selesaikan kalau itu mengganggu kita. Yang pertama, bahwa kita harus meyakini Allah itu pasti menyelesaikan urusan rezeki kita. Lawang kita dijanjiin saja oleh raja, oleh pimpinan kita, oleh bupati akan dijamu makan saja kita yakin. Nah, Allah yang akan memberi rezeki selama hidup kita, kok tidak yakin? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah engkau dan kita harus meyakini bahwa ada an-rizqul maqsumun, rezeki yang telah dibagi rata. Siapa, gimana, apa, itu sudah ada. Jadi kalau ada orang bekerja keras dapat, ya itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena memang Allah. Kalau orang mendapatkan pekerjaan itu bukan karena kita mencari kerjaan, tapi Allah sudah menyediakan sejak zaman azali pekerjaan kita itu di mana. Dosen, pegawai PLN, pegawai Kemenak, pegawai kementerian apapun, ya itu sudah ditentukan, dan itu adalah maksumun, rezeki yang dibagikan. Maka dengan demikian, fa inna aktsara kismata au jawazta tafdhoha, maka jika engkau mengingkari bagian dari itu, berarti kamu menentang dengan Allah. Fadzalika babul kufrun taqra'atun na'udzubillah. Dan kalau mengingkari bahwa kita tidak yakin terhadap rezeki yang maksumun yang dibagi itu, berarti ini adalah babul kufur, itu pintu dari kekufuran kita. Jadi bahaya orang yang protes terhadap rezekinya sedikit, kok kurang banyak, yang banyak kurang, masih ingin banyak, yang sudah menjabat ingin menjabat terus, maka sesungguhnya ini adalah babul kufur. Ini adalah pintu dari kekufuran. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga mari kita bahas untuk meneruskan. Baqalal mu'allif hadal kitab bana bi'ima bi'ulumiha fidarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsatu masami'tu min syaikhil imam rahimallahu yahki anil ustadi rahimahullah innahu kana yaqulu innama mimma yuni'uni fi amri rizki anni tadzakkartu wa qultu fi nafsi. Yang ketika diterangkan dari guru-guru kami, ya
ada guru pasti Abu Bakar Al-Warraq, ini guru langsungnya dari Imam Ghazali. Ada juga Imam Haramain Abi Ishaq, ya itu semua adalah guru-guru beliau Imam Ghazali, dan beliau mengatakan innahu kana yaqulu inna mimma yuqni auni fi amri rizki, sesungguhnya di antara hal yang bisa memuaskan diriku dalam urusan rezeki, ya, anni tadzakkartu wa kuntu fi nafsi, bahwa aku akan mengingatkan diriku dan mengatakan kepada saya. Jadi rezeki itu jangan dilulu, punya ini kurang, punya itu kurang, maka harus dimarahi jiwa kita, nafsu kita, ya. Diri kita itu harus kita marahin dengan apa yang ada diri kita. Loh, kamu itu kok maunya gini, tambah ini, tambah itu. Imam Ghazali juga begitu mengatakannya. Alaysa hadza rizqi lil hayati wal 'asr. Bukankah rezeki itu yang nyambungkan hidup dan penghidupan? Jadi Bapak Ibu sekalian, punya rezeki untuk apa? Hidup. Apakah punya rezeki untuk bermegah-megahan? Bukan. Rezeki itu tiada lain adalah untuk beribadah. Wal mayitu ma yasna'u fi rizqi. Sedangkan orang mati apa yang bisa diperbuat dengan rezeki. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu di sini. Dengan rezeki itulah untuk ibadah. Karena orang yang sudah mati berarti rezeki ini tidak ada, berarti beliau tidak bisa beribadah. Jadi itu nuturi itu apa ya? Menasehati diri kita itu gini, loh, kamu masih bisa makan kok. Ayo ibadah. Jangan nambah kekayaan. Kira-kira kan gitu ya, karena kekayaan itu tidak akan pernah habis. Fa in idza kana hayatal 'abdi fi khazanati la ta'ala wa biyati faqadal rizqi. Apa ini masih Imam Ghazali nuturi dirinya ya. Apabila hidup seorang hamba ada di dalam brankas Allah Ta'ala dan ada di tangannya. Tadi disebutkan maksumun. Jadi rezeki itu sudah dibagi dan itu ada di brankas yang akan diperuntukkan. Ini berangkasnya si A, si B, si D. Insya'a yu'ti wa insya'a yamna'uni. Kalau Allah sudah berkehendak, niscaya Dia akan memberiku. Insya'a yu'tini wa insya'a yamna'uni. Dan jika Ia berkehendak, maka juga belum tentu buat saya. Jadi jangan pernah iri kepada seseorang atas rezeki itu. Jadi sudah dibagi, semua sudah ada berangkasnya sendiri-sendiri. Wa ghaibun anni maukulun illa ta'ala, dan rezeki adalah buat saya, kata Imam Ghazali. Ghaibun itu sesuatu yang ghaib, sesuatu yang unpredictable. Ya, orang tua kita dulu biasa-biasa saja. Punya anak 5, 6, tapi kuliah semua S2, S3. Kok bisa ya? Nah, itu ghaib. Itu wajar min khailayah taksib itu di situ. Ya. Bapak kita petani, anaknya bisa kuliah kemana-mana. Padahal kalau dilihat petani berapa harta yang dimiliki, tapi itu semua Allah sudah menjanjikan. Ya, maka dengan demikian maukulun untuk rezeki kita harus wakilkan illallah ta'ala kepada Allah. Dan urusan Allah, yang penting saya bekerja, pangkatnya, rezekinya, besarnya Allah yang ngatur. Yutabbiru kaifa yasha, Allah lah yang menghendaki dan mengaturnya. Wa anna sakinun nafsi, sedangkan aku adalah orang yang berketenangan hati. Ya, bidzalika dengan sikap itu. Bapak Ibu sekalian, gongso itu loro ati enggak? Tenang kan betul? Maunya gongso, golek ini, golek itu, cari ini, cari itu, enggak dapat. Kira hatinya itu sukun.
dan mutmainnah enggak kan? Pasrahkan saja, yang penting ikhtiar. Itu prinsipnya orang kita yang berhaluan bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Allah lah yang yang menentukan kaifa yasha, ya, bagaimana Allah menentukan besarnya Allah. Tapi Allah sudah mengatakan semua itu adalah salah satu rezeki itu disebut dengan maksumun. Rezeki kan sudah kita bahas ada 4. Ada maksumun, mazmumun yang dijanjikan, dan rezeki yang karena doa-doa kita yang diinginkan Allah yang menginginkan, dan yang terakhir rezeki yang min haitsu la yahtasib tadi. Allah yang memberikan dalam makomnya itu makom tajrid. Ya, tajrid itu tidak usah bekerja, sudah Allah mencintai, dikasih rezeki juga. Nah itu. Sekarang yang keempat, wahadhi nuktatun latifun muknyatun li ahli tahqiq, dan inilah nuktah lembut yang sering menggoda manusia karena apa? Karena takut terhadap rezekinya. Warabi'ah, dan yang keempat, mimma dzakarna fi hadzal fasli anna Allah ta'ala dhamina rizqul ibad. Dari sebagian yang kami tuturkan dalam pasal ini, Allah telah menjamin rezeki hamba. Ya, hamba itu pasti rezekinya itu pasti dibagi. Walam yadma wala yadman illa rizqa madmun, dan Allah tidak menjamin kecuali rezeki yang dijamin. Nah, ini sekarang ada ya. Tadi maksumun itu yang dibagi, sekarang ada jenis rezeki yang madmunun. Nah, ini rezeki yang dijamin. Ya, yang dijamin itu berarti kalau Anda berkiprah, Anda berdoa ditambah, Anda sholat malam ditambah. Tapi sholatnya itu ya karena perintah Allah. Ya, jadi karena jangan sholat ini biar tambah ini, sholat duha biar tambah, tidak usah. Karena ada ajaran Rasulullah menyontohkan sholat duha. Urusan implikasi itu madmun, ya akhirnya dijamin bahwa akan ditambah rezekinya, itu Allah. Itu Allah nggak usah dikasih tahu loh. Allah itu lebih dekat dengan kita. Orang tua itu kalau anak kecil nangis saja, oh ini lapar ini, nah, kasih. Ibu itu coba anaknya grepean malam nggak bisa tidur, anak kecil, oh ini mesti pipis ini, harus ganti popok, udah tahu. Jadi kadang-kadang manusia itu inginnya segera sholat duha, sholat hajat, biar ini, biar itu. Tapi tanpa bicara pun Allah sudah tahu. Lebih tahu daripada orang ibunya kepada anak kecilnya. Nangis berarti ingin netek. Jam 1 malam nangis gretean berarti basah, popoknya diganti. Itu sudah tahu. Apalagi Allah Taala. Walam yadman illa rizqul madmunun. Ya tadi alladzi wal ghada'u wat tarbiyah wa fihi qiyamu wal uddatu. Maka dengan demikian rezeki yang dijamin ditambah itu yang berupa zat, protein dan pengasuhan di dalamnya terhadap penegakan stamina wat tarbiyah, ya, penegakan pengasuhan wat tarbiyah, artinya biar lebih kita kuat. Wa fihil qiyam, dengan cara seperti itulah kita akan mendapatkan stamina dan penyiapan untuk beribadah. Artinya manusia dalam konteks yang keempat ini tetap harus ikhtiar. Selain maksumun, maka madmun itu adalah ada dijamin oleh Allah tambahan. Tapi kalau maksumun itu berarti dijamin pasti, urusan makan pasti Allah kasih. Oke ya. Jadi begini Bapak sekalian, ini 4 hal ini yang menjadi pikiran dari Imam Ghazali, yang itu sejak zaman beliau punya murid, yang paling rewel itu manusia urusan rezeki. Karena itu Imam Ghazali mengatakan ini harus saya terangkan seterang-terangnya untuk urusan rezeki ini.
Jadi kalau maksumun, maksumun itu begini. Orang sudah usia 70, maka apapun juga akan 70, walaupun makannya sedikit, makan banyak, tetap 70. Nggak makan seminggu 70. Nah, itu. Kalau maksumun itu adalah madmun, itu adalah dijamin karena ada ikhtiar tadi. Ya, kalau orang bekerja maka ada tambahan. Kalau tidak, urusan caranya gimana, Allah yang akan memberikan cara untuk bisa hidup sampai umur yang telah ditentukan, katakan 70 tahun. Nah, wa ammal asbab, adapun berbagai penyebab ya yang disebut ta'am wasarab ya, fal abdu idza tajalla li abadillah ta'ala wa tawakkal 'ala Allah, maka seorang apabila mengkhususkan diri pada Allah dan bertawakal pada Allah, urusan ta'am wasarab sudah dijamin. Entah dari dirinya, entah tetangganya, entah kawannya. Kalau urusan makan, caranya, pintunya banyak. Ya, farubbama yuhbasu anhul asbab, maka dengan demikian, maka terkadang tertahan diri dari berbagai penyebab. Nah, artinya begini. Pertanyaannya satu aja. Orang tuh ingin sehat, bisa sholat, atau ingin makan sehingga bisa sholat? Orang biasanya menyebut saya makan biar sholat. Tapi kalau orang yang tajrid, yang tidak bicara tentang asbab, jadi ada dua ya, ada asbab, ada tajrid. Kalau asbab itu kausalitas, saya makan, saya sehat, saya sholat. Kalau tajrid, yang penting saya bisa sholat, urusan makan itu nomor 2. Itu dalam tahap makom yang sudah sangat tinggi. Ya. Maka orang seringkali farubbama yuhbasu anhul asbab. Seringkali manusia itu pada umumnya tertumpu pada asbab, tidak pada tajrid, tidak pada substansinya. Fala ya'ba'anna bidalilatas la wala yadjau, maka tidak menghiraukan dengan berbagai sebab, dan dia tidak merasa cemas bagi orang yang sudah tajrid. Sehari makan alhamdulillah, 2 hari makan alhamdulillah, 3 hari makan alhamdulillah, seminggu tidak makan alhamdulillah, karena nggak mencemaskan. Yang penting saya masih bisa sholat. 5 min faqih qatil amri anna dhamana liqaumin niyatin, lantaran sesuatu yang telah diketahui mengenai hakikat ya ibadah, hakikatnya bahwa jaminan itu semua semata untuk menegakkan stamina fisik. Karena banyak orang yang stamina fisiknya bagus tapi nggak ibadah, berarti dia asbabnya nggak kena kan? Katanya orang sehat biar sholat, tapi banyak orang sehat yang tidak sholat. Nah, jadi dia tidak bicara tentang substansi. Nah, dengan demikian seringkali orang alasan, aduh saya udah puasa nggak kuat, karena itu saya nggak sholat. Nah, itu sudah salah. Padahal jalurnya itu jalur bisa minta untuk bisa sholat, bisa ibadah. Nah, dengan demikian fatawakal Allah subhanahu innama wa fi hadal makna la ghaib, dan bertawaklah kepada Allah, maka pengertian rezeki itu tidak ada lain kecuali itu. Minimal ada maksumun, ada madmunun, ada yang dibagi dan ada yang dijamin. Dah, itu aja tawakal. Wal muntadharu minna wa ta'ala hadal makna, sedangkan rezeki yang ditunggu dari Allah Ta'ala pengertian ini adalah sama, yang tiap kalian adalah maknanya untuk beribadah. Wa annahu ta'ala la mahalata yumiddu bil quwwati liyakuma bihaqqil ibadah wal hikmah, dan Allah tidak boleh, tidak pasti membantu seseorang apapun hambanya selama dia sudah dijanjikan umurnya 70, 80, 90, apapun bentuknya,
yang penting dia bisa bihaqil ibadah wal khidmah, beribadah dan berbakti. Madamalau ajallu wa taklifun bil ibad, selama ia masih mempunyai ya ajalnya kapan, wa hadza wal maksudun, inilah pengertian rezeki yang dimaksud. Jadi Bapak sekalian enggak usah gretean, urusan rezeki enggak usah gretean. Nah, wallahu subhanahu qadirun ala ma yasha, Allah itu sangat menghendaki apapun yang kehendaki. Insya ayyukima bin yani abdi bi ta'ami wasyarab, kalau urusan apa ta'am makanan dan syarab dijamin, au bidni wa turabin au bitasbihin wa tahlil wa kamala wal malaikati. Bahkan seseorang itu kalau sudah menjadi kal malaikat, seperti malaikat, dia tidak terpeduli dengan makanan, yang penting ibadahnya itu. Jadi kadang-kadang kita itu kan sibuk makan, ibadahnya tidak. Kalau malaikat sibuk ibadah, tidak perlu makan. Nah, orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu seringkali makanannya itu seperti kita pada umumnya. Seringkali makanannya turab, debu, au tasbih dengan tahlil, ya, dengan tasbih, dengan tahlil, itu juga udah makanan, ada kekuatan. Jadi namanya makanan nutrisi itu adalah wasilah. Bisa jadi Allah memberikan wasilah untuk dia hidup itu dengan tahlil tasbih. Bisa jadi dengan pasir, dengan debu. Itu Allah sudah sulap, ya, bahasanya disulap ya, di dalam kaum-kaum tertentu itu, kemudian dia bisa makan. Wa insa'a bi ghairi hadza kulli falaysa matlubun abdun. Dan jika Allah berkehendak, maka pasti dia adalah tetap bisa menjadi hamba yang baik. Illal qiyami wal quwwati wal ibadah. Tidak ada yang dicari seorang hamba kecuali dia itu mempunyai kekuatan ibadah dan stamina. Laisal akal wasyarab, yang dicari bukan makan dan minumnya, ya. Wasiddatu syahwati wa nailul ladan, dan tidak mencari kenikmatan. Yang kita cari apa? Kenikmatannya, makannya, bukan makan untuk ibadahnya. Tapi yang kita cerna, yang kita makan, yang kita cari, yang nikmati adalah makannya, bukan ibadahnya. Ini bedanya kita dengan kaum wali ya, dan sebagainya. Fala tibara idza bil asbab, maka bukan suatu pertimbangan jika demikian terhadap penyebab itu. Jangan terlalu berpikir tentang penyebab. Nah, dengan demikian walihada makna qawiyat ubadu wa zuhdu alal asfar wa tayyil layali wal ayyam. Inilah yang dilakukan oleh ahli zuhud ya, dalam ala asfar, dalam sebuah perjalanan, wa tayyil layali wal ayyamin, dan beliau melewati dengan mudah malam-malam harinya itu. Ya, nggak makan tapi tetap ibadah. Ada yang 10 hari lam yakul asra ayamin, 10 hari juga nggak makan. Kadang-kala ada syahran ini wa huwa ala kuatin, 2 bulan nggak makan juga tetap kuat ya. Ada juga diceritakan di antara mereka ada orang yang menelan pasir, lalu Allah telah menjadikan pasir itu sebagai zat nutrisi makanannya, seperti keterangan yang diaturkan oleh Imam As-Sari rahimahullah, bahwasanya telah habis bekal beliau di Mekah dalam sebuah perjalanan, maka beliau tinggal selama 15 hari dengan menelan pasir ya. Famakatha khamsatan asran yauman yastafur ramla. Jadi makannya pasir, tapi oleh Allah pasir itu jadi nutrisi. Karena apa? Beliau ibadah niatnya. Urusan yang dimakan bukan seperti kita, tapi itu akhirnya seperti kita. Nanti makanan seperti kita, tapi karena beliau beribadah. Nah, seperti halnya juga diceritakan oleh Syekh Abu Muawiyah Al-Asfar, beliau mengatakan, aku melihat Syekh Ibrahim Al-Adham juga makan tanah selama 20 hari, ya. Dan dari Syekh Asmi
beliau berkata kepadaku, Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, aku tidak makan semenjak sebulan. Jadi para wali itu sudah biasa nggak makan. Nah, kemudian ditanya, kuntu mungdu sahran, memang betul kamu nggak makan sebulan? Nah, kemudian ini Syekh Al-Amsi tadi digoda oleh seseorang. Wakola soroilah, wakola enggak, malah 2 bulan saya nggak makan. Illa an insaan nasahidanallah ala ungkubi min anib. Kemudian ada seseorang yang mencoba makan ini, dikasih. Setelah 2 bulan tidak makan, dikasih anggur, ya anggur kira-kira bukan satu tunduk, yang satu gerompol gitu. Fa'akal tuhu, maka saya makan. Fa'andu ashibat, justru saya makan anggur justru sakit. Ya gitu lah. Jadi orang sakit itu bukan karena tidak makan. Karena makan itu adalah Allah untuk menegakkan. Tapi kalau kita tujuannya beribadah, maka makanannya itu bisa macam-macam. Dipaksa makan juga akan bisa lebih banyak banget, lebih sakit. Kuntu anna wala tajaba min dalik fa innal ta'ala qudrata ala ma yasha. Kemudian setelah itu Imam Ghazali mengatakan, jangan engkau heran terhadap hal-hal seperti ini karena Allah memang menghendaki. Ya. Mislah hadal marid, contoh hal ini adalah orang sakit yang kemudian ia tidak makan selama sebulan dan ia tetap hidup menjalani kehidupan. Orang sakit ya, tidak apa-apa. Kalau dibawa rumah sakit, kalau diinfus, ya gitu kan. Tapi kan nggak makan. Ya, jadi pengertiannya jangan karena makanan itu wal warid ala kulli halin ad'afu nafsan wa araqun tab'an minal qawi, dan orang sakit dalam setiap kondisi adalah yang paling lemah fisiknya dan paling lembut perangainya dibandingkan orang yang kuat. Coba orang sakit, jarang kan orang teriak-teriak, halus. Apalagi orang sakit yang sudah tarekah biasanya ambil tasbih, dikir, lembut, wajahnya halus, cara ngomongnya enak, nah, gitu ya. Maka dengan demikian kesimpulan dari itu semua, wa ammal ladzi yamutu yujuan, adapun orang yang mati karena kelaparan, fadzalika ajalah hadarah, memang itu ajalnya sudah datang. 70, 80, 90 memang sudah datang, bukan karena lapar, ya. Kalau dia mutusi ba'an wa tuhmatun, seperti halnya orang yang mati karena kekenyangan, ya, siba'an wa tuhamatun, dan kondisi kurang baik pencernaannya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tahu ya, ada 4 titik lembut yang sering menggoda manusia itu sehingga menghalangi ibadah, dan titik lembut itu hubungannya dengan rezeki yang ditakutkan oleh manusia pada umumnya. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum, semoga berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.